Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rudini. Kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran ataupun mata kuliah pendidikan agama Islam tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Islam mengajarkan kita iman. Iman itu artinya percaya ataupun yakin. Maka Imam Ghazali mengatakan al-imanu biqalbi wal imanu bil lisan dan juga al-imanu bil arkan. Yakinlah dengan hatimu, ucapan dengan lisanmu, dan buktikanlah dengan perbuatanmu. Maka keyakinan ini terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti daripada ajaran Islam, yakni beriman, meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep bagaimana ketuhanan ini di dalam Islam harus berjalan, harus juga kita yakini. Melewati dari siapa? Tidak mungkinlah kita semerta-merta langsung kenal kepada Allah tanpa lewat daripada Rasulullah SAW. Maka ini harus kita pahami bersama bahwa agama, kemudian konsep ketuhanan ini merupakan sejarah yang begitu sangat panjang, bahwa kita berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia sejak zaman ajali. Nabi Adam bertauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Nuh, semuanya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang Allah itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang sering kita baca, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allahus somad, Allah itu tempat bersandar, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak apalagi diperanakan. Inilah sebuah keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak memiliki anak ataupun diperanakan. Kita bertauhid Allah itu esa, gitu. Allah itu esa, sehingga berlahirlah yang disebut dengan tauhid, gitu loh. Maka yang kita kenal ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan juga asma wal sifat, yang dimana tujuannya adalah untuk kita belajar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahir ada yang namanya sifat 20, gitu kan. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, sampai dengan selesai. Dikuatkan dengan konsep rukun iman. Bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga qada serta qadar, gitu loh. Nah, karena iman ini menjadi pondasi terkuat, bagai bangunan itu harus memiliki pondasi yang kuat. Kalau kokoh bangunan, kokoh pondasinya, maka bangunan akan tegak berdiri. Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Anfal, ya, Al-Anfal, tentang ciri-ciri orang yang beriman, yakni Allah katakan itu di dalam Al-Quran surah Al-Anfal itu, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bergetar hatinya. Maka di pertemuan yang lalu saya sudah bahas bahwa ayat Allah itu ada dua, ada yang disebut dengan ayat yang berbentuk wahyu ataupun ayat yang berbentuk perbuatan, ayat kauniyahnya Allah, ciptaan, seperti itu. Ayat ucapan, perkataan itu adalah wahyu, Al-Quran, kemudian juga kitab-kitab samu yang terlebih dahulu. Nah, ini harus kita yakini betul-betul. Tak kalah penting juga memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami ayat kauniyahnya Allah, maka kita akan meningkat iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana. Apabila melihat ciptaan Allah, keagungan Allah, naik keimanannya, ya. Kemudian apalagi? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawakal.
tawakal ini positioningnya adalah yang ketiga, bukan berarti kita melepaskan sebuah ikhtiar maksimal baru selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta. Maka iman harus dikuatkan dengan actionnya, penerapannya adalah sedekah dan juga sholat. Maka orang yang bertauhid dia harus punya iman. Orang yang beriman maka dia harus bertauhid. Orang yang beriman dan bertauhid maka dia harus bersolat, melaksanakan perintah Allah dan juga hubungan sesama manusia, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.